Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrol bareng Pak Musin. Kenapa tamu pertama kita Pak Musin? Karena kalau ngundang tamu yang lain belum ada uangnya. Bayar. Kalau undang tamu yang lain bayar. Tapi ini nggak kalah hebatnya. Teman saya ini dulu sebenarnya udah dari dulu. Cuman, nah nanti kita mau tanyain ceritanya kayak gimana bisa gabung lagi di madrasah. Mungkin sebagian orang banyak yang tahu nama ente ini Muhsin. Padahal kan sebenarnya nama asli itu Muhammad Ihsan Mutakin. Ya, Gimana tuh Mama ceritanya? Sebenarnya banyak orang yang bingung juga sih tentang nama aneh aneh lagi tentang nama saya. Jadi sebenarnya nama akte tuh dari orang tua itu Muhammad Ihsan Mutakin. Nah, terus pas lulus SD mondok di salah satu pondok di Sumedang. Terus dengan isyarat yang saya pun nggak tahu apa, akhirnya guru saya Abuya yang langsung ngeganti nama saya jadi Muhammad Muhsin. Jadi sekarang Tetap ada Muhammad. Ya tetap Muhammad, cuma isanya aja diganti. Jadi ya sekarang terkenalnya di mana-mana Muhammad Muhsin. Dan di sini pun, bahkan di sini yang saya dulunya kecilnya di sini malah Dulu sekarang banyak yang bilang Tian Santang. dulu Pak Guru aja Pak kan Guru. taunya Tian Santang. Iya. Jadi tetap ada Muhammad Muhsin. Tetap Muhammad. Cuma nama panggung sih nama panggung. Oh iya, Nama... apalagi Pak Muhsin ini kan sering berada di depan kamera, di atas panggung juga. Yang mana bukan panggung-panggung kecil. Itu iya kan? maksain sendiri. Bukan disuruh, bukan. Kalau tampil di panggung sih pastinya awal-awal disuruh. Bukan disuruh sih, dipaksa. Kasar ya, dipaksa. Karena saya rasa masa pendidikan itu masa paksaan. Jadi awal-awal ya harus dipaksa. Dan terpaksa iya. Itu wajar. Terpaksa itu wajar. Yang pada akhirnya bisa dibilang biasa itu ya harus dipaksa. Nah, dulu waktu SD di sini. Ya, saya sebenarnya bukan di sini ya, bukan di Madrasah Al-Muhi. Dulu tuh jadi awal dari saya lahir tuh di Kuningan. Nah, sejak kecil umur setahun apa 2 tahun gitu, saya dibawa ke Bandung karena orang tua kan tinggalnya di Bandung juga. Jadi tinggal di Bandung dari kecil. SD pun di Bandung di Citepus. Dan ngaji sebenarnya bukan di madrasah sih, jadi ngaji di salah satu masjid terdekat dekat dari madrasah. Nah, di tengah-tengah ngaji di masjid itu tuh kenal lah Madrasah Al-Muhi dari berbagai event, berbagai acara di Madrasah Al-Muhi yang cukup benar masuk relate lah. Maksudnya saya bisa masuk ke Madrasah Al-Muhi aja karena memandang Madrasah Al-Muhi itu dari acaranya yang nggak pernah kecil-kecilan. Iya. Tapi bukan cuma acaranya sih, lebih ke saya kenal Madrasah Al-Muhi lebih ke Madrasah Al-Muhi itu ada di acara orang lain gitu. Jadi nggak cuma bikin acara sendiri, nggak cuma bikin acara sendiri, tapi mereka tuh selalu kontribusi di acara-acara majelis lain. Diundang dan tanpa diundang pun mereka hampir selalu ada. Jadi dari situ sih kenal Madrasah Al-Muhi. Itu tuh SD kelas 4 apa kelas 3 gitu. Masih gabung asal. Yang dulu tuh kan mungkin belum pada tahu juga, kita itu dulu dipersatukan di perkumpulan SSM. Jadi ada kumpulan disebut organisasi bukan. Dan memang nggak mau pusatnya itu di sini, di Madrasah Al-Muhi. terpusatkan lah.
karena Kumpulan. mungkin dari dulu Madrasah Amun itu lebih ke punya privilege kumpulnya orang-orang yang punya potensi kayak musik, terus olahraga, seni dan sebagainya tuh mereka secara tidak langsung kayak digiring ke Madrasah Al-Muhi. Nah, dan itu tuh terdiri dari berbagai majelis gitu. Jadi dengan kumpulnya mereka, contohnya kayak hadroh kan, gabung antar hadroh tuh itu tuh kan satu kebiasaan di anak-anak hadroh gabung satu sama lain. Nah, di Madrasah Al-Muhi justru jadi tempat Wadahnya. wadah. Jadi kita tuh ini Sahrul sama saya tuh dulu tuh dikumpulinnya tuh di satu wadah di Madrasah Al-Muhi yang mengangkat nama forum apa? Forum silaturahmi madrasah FSM. Itu tuh dari dulu. Ya, pada saat itu pun saya belum resmi ngaji di sini. Iya, jadi masih asidik. dari dulu kita tuh sebenarnya nggak membawa nama madrasah sih, lebih ke bawa nama majelis masing-masing tapi kumpul di satu wadah. Terus kalau mau ngomongin apa orang yang pernah di madrasah terus atas satu dan lain hal berhenti dari madrasah tuh nggak cuma ente doang. Soalnya juga sebenarnya gitu. Dulu dia waktu kecil ngaji di madrasah, man berhenti keluar. Nah, tapi saya giring lagi tuh biar ngaji lagi bareng di sini. Ya juga. Tapi oleh mah beda cerita generasi. Betul. Jadi tapi pada akhirnya nyatu sekarang ikut ke generasi segenerasi. Jadi emang dulu tuh ya karena di madrasah mah tipenya bukan tipe sih, karena sama kulturnya emang nggak ngebeda-bedain ini anak kecil, ini anak gede. Jadi kalaupun dia bisa gabung sama anak-anak gede ya dan pada koridor batas wajar. Jadi alhamdulillahnya tuh salah satu yang dirasa nyaman di madrasah tuh mereka nggak lihat orang ini berapa tahun umurnya. Dan dulu kita juga kan kayak saya SD, Pak Sarul SD, malah saya aja bisa masuk ke angkatannya Reksa kan, Ali kan itu SMA Jomplang. Jadi dan itu tuh kita nggak pernah ngerasa dibocilkan atau sampai jauhnya dibully dan sebagainya, itu enggak. Paling disuruh kalau disuruh kan wajar sih ya, maksudnya hukum alam hukum yang alam paling dan kecil yang paling kecil harus mau emang bukan menurut saya sih sharing ya, ini mah sharing. Menurut saya kalau di satu tempat disuruh-suruh tuh kan ada orang-orang yang bilang sekarang mah kayak senioritas atau apaan sih pesantren malah ngebabu dan sebagainya. Dan secara enggak sadar juga kalau di dunia mereka yang bilang kayak gitu dia justru sama. Karena benar menurut saya senioritas istilah junior senior itu akan selalu ada dimanapun. Karena misalnya kasusnya gini, mungkin saya bisa jadi senior di sini, tapi waktu kemarin saya kerja di Bekasi kan posisinya jadi junior lagi. Jadi kalau nyuruh sih di mana aja pasti ada, cuman kadang sorotnya ke majelis madrasah itu kadang negatif, padahal saya ngerasa lagi dulu di SD di sini nggak ada kayak tertindas, terbuli atau dibocilkan. Emang saya ngerasa saya emang masih kecil harus ngabdi lah, kalau bahasa kerennya ngabdi ke orang ke anak gede, anak kecil. Jadi aman-aman aja sih, maksudnya ya berjalan dengan
biasanya lah. Nah, sesudah cerita apa harus pesantren selama 6 tahun, nah kan beres pesantren, masuk madrasah itu ceritanya gimana? Nah, jadi kan lulus SD tuh mas mondok, lulus SD mondok ke Sumedang, ke pondok guru saya. Terus sebenarnya mas mondok tuh hampir 7 tahun atau 8 tahun, sama ngabdinya mungkin bisa 9 tahunan, genap 10 tahun kayaknya. Nah, sejak dulu tuh berbarengan saya mondok tuh barengan sama keluarga pindah rumahnya ke Kuningan, makanya akses saya buat ke Bandung tuh Iya. kecil, jadi bisa dibilang jarang lah. Kalau lupa sih enggak, cuman sempat sempat nggak pernah mikir, sempat nggak pernah punya pikiran lagi saya ke Bandung, bukan ke Bandung sih, ke madrasah. Karena kalau ke Bandung kan sering sering nyatus akhir-akhir mondok, akhir-akhir mau lulus mondok tuh seringnya gara-gara event-event kan banyak di Bandung. Nah dulu pas mondok tuh sempat nggak ada pikiran ke madrasah, disebut lupa sih enggak, tapi cuma nggak ada pikiran ke madrasah aja gitu. Nah semenjak mondok sebenarnya akhir-akhir mau lulus di pondok tuh eh, saya sempat beberapa kali kan ke madrasah yang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu karena malu, enggak, bukan ke Cuma madrasah nongkrong ke sama barudaknya. nongkrong sama barudak anak-anak. Nah yang kerennya di madrasah tuh yang saya lihat tuh adalah setelah sekian tahun saya nggak ke madrasah, pas ke madrasah lagi orang-orangnya masih ada, walaupun ada beberapa yang udah diseleksi alam, maksudnya udah Mempunyai kesibukan punya sendiri. kesibukan masing-masing, tapi eh, orang-orang yang masih ada tuh kayak masih bawa vibes madrasah dulu. Jadi alhamdulillahnya senangnya tuh masih ada, oh si A si B Jadi nggak kayak asing. kayak nggak asing, kayak ketemu lagi Pak Sahrul, ketemu lagi Bayu, ketemu lagi Yosef dan sebagainya. Kalau Oleh kan beda lah, dulu saya nggak ngalamin, Belum ada. belum ada. Jadi eh, pas bolak balik main ke sini tuh, nongkrong ke sini tuh mereka masih ada. Nah itu tuh sebelum beres mondok. Nah habis lulus barulah sengaja buat ke sini tuh, ke madrasah, sengaja bukan nunjukin sih, sengaja pengen silaturahmi ke madrasah, khususnya ke Pak Guru. Dan memang jadi harapan juga. Dan iya semua kan ada beberapa temen juga di madrasah yang pesantren yang lagi-lagi jadi harapan untuk bisa kontribusi ya perjuangan kemajuan madrasah. Dan emang gitu sih yang aku tahu, yang saya tahu di madrasah tuh pengembangan potensi siapa, bukan semua tidak berpotensi, bukan tidak semua berpotensi, tapi di madrasah itu semua berpotensi sesuai bidangnya masing-masing. Jadi saya kira dari dulu juga di madrasah itu nggak akan mungkin pernah ada. Yang kontrasnya kayak Reksa ke gambus, Ilham ke gambus, Reza lebih ke dunia kori dan ente dakwah ya, dari public speaking dan sebagainya. Jadi dan ke bawahnya ya kayak gitu juga, kayak ini pasti kalau misalkan si A nggak potensi di vokal misalkan, dia pasti potensi di bidang lain. Terus tadi ngomong-ngomong pondok, boleh nggak sih, dari tadi kan ngomong pondok hanya pondoknya saja yang di ngomongin. Pondok mana? Saya Di Sumedang. mondok di pondok pesantren Sumedang, namanya Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu di Sumedang ya, di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Ngombong. Di bawah pimpinan
pimpinannya guru saya Abuya Kiai Haji Muhammad bin Abdul Qadir Al-Manati. Dia juga asalnya dari Bandung, cuman buka pondok di Sumedang. Nah, yang bikin kerennya lagi Pak Musin ini nggak sekedar mondok, tapi bukan sekedar santri, bukan antara santri dengan guru doang. Jadi beliau sama gurunya ini cukup saling mengenal. Jadi nggak sekadar ya dia santri, saya guru enggak. Nah itu yang bikin apa ya, keren lah. Modal modal nekat sih, bukan modal nekat, modal pede. Karena dulu lagi mondok saya bisa diakui, saya bukan saya ngerasa, tapi saya bisa ngakui kemampuan hafalan saya lebih kuat dari orang lain. Tapi minusnya adalah malesan, mageran, malesan. Nah terus pas mondok mikir kalau terus-terusan malas di ngafal, memahami itu kan rasanya bakalan ada yang mengecewakan. Maksudnya ada tetap yang mengecewakan, tapi minimal ada yang diambil. Nah akhirnya saya punya pikiran kalau mau nggak mau saya harus bisa dikenal guru, minimal Bisa nggak disebut caper itu, dan itu mungkin wajar. kalau caper di dunia murid, di dunia murid dan guru itu saya rasa harus sih murid punya rasa caper. Karena namanya guru tuh oke, dia punya hubungan antara murid dan guru, tapi guru tuh akan akan ngasih spesialan ketika guru tahu si A misalkan. Kan kalau di pondok, misalnya di pondok kan santri banyak, artinya nggak semua dari 1000 berapa itu nggak semua beliau kenal lah gitu. Secara pribadi ya secara pribadi. Salah satu yang saya pegang prinsipnya itu adalah minimal Abuya tuh tahu saya atau pernah nyebut nama saya. Maksudnya kalau mau nyuruh apapun kan hak beliau buat nyuruh siapapun, tapi kan kalau ke orang yang nggak kenal kan pasti manggilnya Jang atau Ceng kalau di Ciamis kan. Dan itu jadi harapan Ya. beliau manggil nama kita. Iya, jadi harapan manggil nama kita itu satu harapan besar bagi saya beda lah kesannya. Nah, jadi kalau caper ke guru tuh justru harus, karena ada keistimewaan yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang cuek lah. Maksudnya cuek seberjalannya lah, saya emang mengaji aja, enggak sih, bukan cuma tentang, karena alhamdulillahnya kan yang saya rasain tuh kayak hal apapun yang ngerasa tidak nyaman di kehidupan, ketika dengar misalkan Abuya BN, Abuya WhatsApp dengan manggil nama itu rasanya kayak, nah ini benar. Kayak gitu. Setelah beliau mondok, woi beliau Musin mondok ini nggak. Jadi intinya komunikasi antara Pak Musin sama Abuya itu ternyata nggak cuma di pondok dan nggak cuma selama mondok. Ternyata sekarang juga kayak kalau ada acara, koordinasi apapun yang sifatnya membutuhkan bidangnya yang Musin miliki, Abuya pasti hubungi Musin secara pribadi lewat WA. Itu. Nyambung sih pembahasan itu nyambung karena dulu kan saya mondok tuh akhir mondok tuh turun di bidang multimedia ya di pondok. Nyambung ke ketemunya lagi anak-anak madrasah dulu sama satu sama lain tuh di madrasah tuh bawa visi misi itu kan. Dan salah satu tujuannya dibikin konten ini adalah itu di visi madrasah. Di madrasah. Jadi setelah mondok tuh ceritanya, setelah mondok saya disuruh hadir acara maulid sekali. Maulid apa aja lah pokoknya. Maulid pertama, maulid pulang
habis acara Maulid pulang, terus pas Rajab kesini lagi, pulang lagi, karena itu benar-benar nggak ada pikiran, belum bermukim. belum, jangan pun mungkin pikiran aja, maksudnya saya mikir aja bisa tinggal di sini jauh, masih jauh lah, nggak ada. Kalau sekarang mah dekat. Dekat, alhamdulillah, dari kontrakan ke madrasah. Nah, terus setelah itu Ramadan, ini nge-WhatsApp-nya Ramadan, oleh Pak Sarul nge-WhatsApp nanyain tentang kegiatan saya di rumah, suka ngisi kajian di minta mana, bantu program, terus nanya-nanya kegiatan, suka ngisi di mana dan sebagainya. Nah setelah itu nggak lama ditelepon Pak Guru suruh kesini lagi. Itu tuh pas haulnya mengaji. haul Idul Adha-nya, belum Idul Adha. Kan tadi pas Sarul WhatsApp tuh Ramadan, terus Syawal. Nah sebelum Idul Adha tuh saya ditelepon buat hadir event haul yang penggagas madrasah Amin. Nah kesini, setelah kesini tuh sempat pulang lagi sebentar, terus ditelepon lagi suruh kesini. Nah dari situ tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah di dia disediain kamar, alhamdulillah difasilitasi lah ya. Nah itu anak. Nah Pak, dan setelah nggak lama dari situ kita ngobrol-ngobrol kan tentang pentingnya digital bagi pergerakan agama, bagi perjalanan agama tuh ya gitu. Jadi nyesuaiin zaman karena saya nyaksiin dan kita pun nyaksiin ngelihat kalau majelis-majelis yang nggak punya media tuh justru walaupun majelisnya dibilang besar tapi nggak punya media, medianya kurang ya kurang pergerakannya. Hanya kita bikin visi misi bikin satu program lah di madrasah tuh, digitalisasi madrasah. Memang penting, apalagi ya jangan sampai kalah sama yang nggak jelas tujuan lah. Banyak yang sekarang berkeliaran di media yang sifatnya nggak jelas, bukannya ini ya. Tapi komunitas atau organisasi yang sifatnya di koridor agama juga patut untuk maju di dunia media. Jadi ya alhamdulillah sih semenjak mondok jadi pas ketemunya sama yang punya visi misi, sama anak-anak yang punya visi misi digitalisasi madrasah. Sedangkan saya kan dari akhir-akhir mondok tuh di sana turunnya di bidang multimedia. Gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang di madrasah tuh bisa dibilang cukup berjalan lah di medianya, ya bisa dicek. Kebilang signifikan lah. Signifikan dengan adanya beberapa konten yang belum konsisten tapi kita usahakan buat. Nah gitu ya guys. Kurang lebih mungkin itu dulu yang bisa kita obrolin seputar madrasah, seputar asal usul Pamusin. Ya. Sebenarnya singkat sih itu mah. Ini mah ngobrol dadakan sih. Sebenarnya harusnya lebih panjang. Tapi nanti kita bisa ngobrol. Tapi kurang lebih itu yang bisa kita rangkum di obrolan sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di kesempatan yang lain. Itu aja dari saya, pamit undur diri. Saya Muhammad Syarul Firdaus. Saya Muhammad Muhsin. Saya Soleh Arifin. Ada Pak Rehan. Ada Rehan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.